Oke, kemarin kita sudah ke skill number 3 ya. Nah, answer detailed question. Oke. Kita sudah pelajari materi itu bahwasanya jawabannya itu ada di soal, cuman dibentuk ke dalam paraphrasing ya. Dibentuk ke dalam kalimat yang berbeda, tapi masih memiliki makna yang sama ya, everyone. Oke. Ini sudah diisi. Nah, sekarang ke sebelah sini ya, everyone. Silakan. Nomor ini kira-kira isinya apa tuh? Colonists choose Williamsburg because of what? Silakan everyone. Jawabannya ada di soal. Ada di soal. Cuman akan dibentuk ke dalam paraphrasing, kalimat yang lain. Oke. Oke, I will give you 2 minutes, I think. Delta. 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 Nah, di sini kan Because the soil. choose Williamsburg because of what? Nah, di sini sudah ada everyone ya. The site for Williamsburg had been selected. Selected itu artinya dipilih, berarti sama halnya dengan chosen. Ya, choose memilih, select juga sama memilih. Oke. By the colonists because the soil drainage, oke, drainase tanahnya better there. Ya, was better there. Sedangkan isi yang D isinya adalah the soil mendrainase dengan baik. So it's just the same everyone ya. Sama halnya, the soil drain well sama the soil drainage was better there. Was better there. Oke. Sama aja. Jadi isinya adalah yang D. Betul sekali. Kita ke bawah lagi. Ini gambaran peta, nggak usah. Nah, ini adalah salah satu pertanyaan-pertanyaan, kumpulan pertanyaan-pertanyaan yang mempertanyakan tentang detail question. Ya, according to the passage, which of the following is true? Mana yang benar gitu di bawah ini. Ya, berarti jawabannya ada di teks, cuman dibentuk ke dalam paraphrasing. Nah, yuk kita kerjakan lagi everyone. Yang sebelah sini nomor 1 dan 2, kira-kira isinya apa? Pertanyaan nomor 1 dan pertanyaan nomor 2 itu jawabannya sudah pasti ada di teks. Ya, sudah pasti ada di teks. Cuman silakan, yuk. Oke, sudah everyone? Yuk. Nomor 1. Isinya apa tuh, guys? Nomor 1. What Bravo. happened during the ice age? Nah, Bravo. those period when ice covered extensive areas of the earth. Ice covered extensive area of the earth. Oke. Jadi isinya adalah yang B, ya. No. Yang C, sorry. Yang C, ya. Ice covers a large portion. Di sini extensive areas. Area yang luas banget, yang gede banget. Sama halnya dengan a large portion of earth surface. Sama, ya. Sama. Extensive areas of the earth sama dengan large portion of earth surface. Oke. Nomor 2.
The passage Charlie. covers how many different method? Ada berapa kali tuh? Charlie. Nih, land formation. Being produced from moving walls ice. Itu adalah bagaimana caranya ice covers. Ya, dengan ada 3 metode, yaitu adalah U-shaped valleys, sculptured landscapes, dan polished rock faces. Berarti ada 3 ya. Nomor 2 isinya adalah yang tree, yang C, oke? Kayak gitu guys, skill answer a detailed question, oke? Ya, kita ke selanjutnya aja deh. Oke, ke skill yang selanjutnya. Nah, di skill yang selanjutnya, teman-teman akan mempelajari tentang find and state detailed question. Ya, menemukan unstate yang tidak disebutkan. Ya, berarti you will sometimes be asked in the reading section of both paper, bla bla bla. To find an answer that is not state or not mentioned or not true. Nah, berarti teman-teman diminta untuk mencari jawaban yang nggak ada dalam teks atau let's say yang salah pada optionnya. Oke. This type of question really means that 3 of answer are state or even mentioned or even true while one is not. Oke, berarti misalnya A, B, C, D. Berarti dari antara 3 ini, misalnya A, B, sama D itu di-mention, sedangkan C nggak di-mention ya, berarti yang C jawabannya. Oke, you need to find something not mentioned lah intinya. Oke, not mentioned or even not true. Oke, dalam opsinya. Kayak gitu guys. Nah, yuk kita coba kerjakan yang ini guys. Nah, saya kasih waktu 3 menit lah, or even 2 minutes the fastest way. Which of the following is not true about a gadget? Oke, berarti di sini teksnya di sini teksnya menjelaskan tentang gadget. Cuman ada yang salah nih guys. Silahkan, apa tuh? Oke, everyone, yang ini isinya apa ya? Ayo B. jawab bareng-bareng. Mana? Bravo. Bravo. Oke, nah di sini ada penjelasannya nih. The word gadget is such a word. It was first used in a British sailor in the 18 and 50s. Oke, pertama kali diperkenalkan oleh pelaut dari Inggris ya, tahun 1850. And probably came from the French word a gadget, which was a small hook, kail yang kecil. In everyday use, the word has a more general meaning. Other words are also used to give a name to something unnamed or even unknown. Oke, sudah. Berarti kalau misalnya kita jawab yang A, it is used to name something when the name is not known. Ini mah dibahas ya, ada ya. Nih, give a name to something unknown. Berarti ini mah benar. Yang B, it was used at the beginning of the 19th century. Oke, yang B, itu digunakan di awal abad ke-19 ya. Iya, 19. Sedangkan ini digunakannya di abad ke
18. Oke, berarti ini yang salah. Oke, yang C benar dari reference language. Language dari D, yang D juga benar diperkenalkan oleh pelaut dari Inggris. Jadi yang salah adalah yang B, yang not true. Nah, inilah yang disebut dengan pertanyaan unstated question. Unstated detail question. Karena yang sebelumnya kan state detail question. Yang ini unstated detail question. Oke. Sip, yuk ke bawah lagi. Nah, ini kira-kira apa guys? Come on. 2 minutes again. Alpha. Oke. Alpha. Hmm. Which of the following is not mentioned? Nanti ini yang tidak dibahas in the passage as the expression for something that's known. That is not known. Sebagai sesuatu yang belum diketahui. Oke. Di sini ada nih. To give a name to something unnamed or even unknown, and this word tends to be somewhat imaginative. Some of the more commonly used expression are, what do you call it? B. What is it mungkin ya. Ini ada B. Ecingabub. Ini ada Cimacik, Dohike ini ada. Yang enggak ada di jajaran-jajaran ini yang difungsikan untuk memberikan sesuatu yang belum diketahui adalah a gadget. Jadi isinya adalah yang B. Benar, guys. Gitu caranya ya. Oke, lagi coba. Nah, ini adalah salah satu pertanyaan-pertanyaan, kumpulan pertanyaan-pertanyaan yang mempertanyakan unstated detail question. Mempertanyakan yang salah. Which of the following is not stated? Which of the following is not mentioned? Which of the following is not discussed? All of the following are true except. Nah, gitu-gitu ya. Nah, ada nih. Yuk, kerjakan guys. 2 nih. Come on, I give you 2 until 3 minutes to finish this. Come on.
Oke, yang lainnya coba. Saya mau semuanya menjawab. Nah, yang sudah menjawab, yang lainnya? Oke, yuk kita bahas. Number one. All the following are true about the blood plasma except, okay, it is deeply colored liquid, colorless liquid, okay. So it is true. Wait, hold first. Yang B, blood cells have been taken out of it. It consists of blood from which the red and white blood cell have been removed. Ya, been removed sama halnya dengan been taken out. Berarti ini dibahas. Yang B benar. Yang C, patient are often transfused with it. It is often in transfusion because a patient generally needs the plasma portion of the blood more than the other component. Oke, ini benar. Yang D, it is generally more important to the patient than other part of the whole blood. Oke, ini juga benar. Berarti yang salah adalah yang A. Ya. Kenapa? Karena yang A, it is deeply colored liquid. Oke, benar-benar deeply colored liquid. Berarti sangat berwarna cairannya gitu. Sedangkan di sini almost colorless liquid, hampir nggak berwarna. Berlawanan ya. Almost kan negative expression. Oke, berarti berlawanan ya, negatif ya. Hampir tidak berwarna. Sedangkan di sini deeply colored liquid, benar-benar berwarna. Apa sih? Salah berarti ya, berlawanan ya. Berarti yang A. Nomor 2, which of the following is not state? Yang tidak dinyatakan about the whole blood. Oke. It is different from plasma, ini benar everyone. Karena di sini ada plasma differs in several important ways from whole blood. Oke, dibahas. Yang B, it cannot be dried. Ini juga dibahas. Di sini ada nih. Plasma can be dried, ya, while whole blood cannot. Berarti whole blood cannot be dried. Berarti benar. Yang C, it is impossible to keep it in a storage for a long time. Di sini juga ada plasma can be stored, sedangkan whole blood itu cannot be stored. Berarti benar. Yang D, nggak ada nih penjelasan ini nih, bahwasannya whole blood itu clear and colorless liquid. Nggak ada nih, nggak ada yang menjelaskan bahwasannya whole blood itu berwarna, kurang berwarna dan jelas. Nggak ada yang membahas itu. Ya, yang membahas clear dan colorless liquid adalah blood plasma, bukan whole blood. Jadi isinya adalah yang D. 1A, 2D, everyone. Oke, benar ya. Sip. Yuk. Ya, sudah everyone, ini nggak usah. Kita ke skill yang selanjutnya dulu. Nah, everyone. Skill number 5 today, ya, we will learn about find pronoun reference. Maksudnya apa tuh find pronoun reference? Intinya adalah find pronoun reference itu is like kayak misalkan Budi mulu ya contohnya ya, bosan. Misalkan Desta deh. Desta and Deden play together in my field, di lapanganku for example. Desta and Deden play together in my field, They are very happy. Oke, They-nya kemana tuh? Kayak gitu tuh ya. Desta and Deden play together at my field. They are very happy. Nah, they refers to, nah they-nya kemana tuh? Berarti they-nya ke Desta and Deden kan ya? Oke, nah itu yang disebut dengan persoalan find pronoun referent. Ya, the soal TOEFL bakalan ketemu nih dengan soal-soal find pronoun referent. Oke, kita coba ke bawah. Nih, yuk guys, kita coba jawab pertanyaan nomor ini, contoh soal nomor ini. Oke, nah di sini ada pertanyaan.
The pronoun they in line 5 refers to, nah kemana nih they-nya? Come on, jawab nih. Oke. Nah, sebelah sini guys. Carnivore plants such as a sundew, elephant, Venus flytrap, bla 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 bla. Nah, di sini, in order to survive, these plants have developed mechanism to trap insect within their foliage. They have digestive fluid, oke? Cairan yang beracun atau yang mematikan ya. Nah, they sini kemana gitu maksudnya? Tuh kan, pronoun they line 5 refers to kemana. Nah, sebetulnya everyone ada cara yang sederhana untuk menjawab persoalan-persoalan seperti ini. Oke, maksudnya adalah nih kalau misalnya teman-teman ketemu ya dengan soal-soal seperti ini, dengan soal-soal pronoun referen, sebetulnya teman-teman tinggal mundur ya sampai ke titik. Ini kan ada they, teman-teman tinggal mundur ke belakang sampai ke titik lagi atau sampai ke koma. Oke? Mundur, mundur. Nah, sampailah kita ke these plants. Oke kan di sini ada koma ya. Nah, teman-teman tinggal mundur aja dari day, mundur ke belakang terus sampai ke titik atau sampai ke koma. Oke. Di sini ada koma dan di sini ada these plants. Berarti inilah. Karena biasanya setelah titik ataupun setelah koma itu adalah subjek yang baru biasanya. Oke. Biasanya setelah titik atau setelah koma itu adalah subjek yang baru. Berarti they di sini merujuk ke these plants. Oke. Nice. Ya, ke bawah lagi guys. Nah, kira-kira yang ini apa tuh? Ini mah udah ya. Bersoal lagi nggak ya? Nah, ini. Silakan dikerjakan lagi guys. Ini apa nih isinya nih? Yo. I give you 2 until 3 minutes, okay, to find the answer. Silakan. Ini soalnya cuma nomor 1 doang ya? Apa tuh? Gampang guys. Sun. C. Harvest Moon. Okay, great. Nih, the full moon that occurs nearest the equinox of the sun has become known as the harvest moon. Nah, diketahui sebagai harvest moon. Nah berarti jelas banget ini ke ini kan, ke full moon that occurs yang disebut dengan harvest moon. Oke. Ya berarti sini adalah harvest moon yang C. Betul, everyone? Correct.
Yuk, ke bawah lagi. Yang ini kira-kira apa tuh? Come on. 2 minutes more. Mardi Gras. Mardi Gras. Oke, yang lainnya? Mardi Gras, which means Fat Tuesday in French, was introduced to American by French colonists in the early 18th century. From that time, it has grown in popularity. Oke, it di sini maksudnya adalah Fat Tuesday ya, atau dengan kata lain adalah Mardi Gras. Betul sekali. Jadi di sini adalah yang A. Correct guys, very good. Oke, sampai sini dulu everyone. Is there any question? Silakan, ada pertanyaan dulu nggak? Kalau nggak ada, saya lanjut. Lanjut, Sir. Lanjut, oke, very good. Nah, skill yang selanjutnya ya, yang akan saya jelaskan adalah sebentar. Nah, indirect answer question. Oke. Indirect answer question itu ada yang disebut dengan answer implied detail question correctly. Ya. Implied itu berarti tersirat, ya. Berarti ada makna lain di dalamnya. Okay, so we need to know about what the author's point, what the author's meaning. Ya, kita harus harus apa ya? Harus menyimpulkan, ya. Jadi jawabannya adalah kita harus menyimpulkan sendiri berdasarkan poin-poin yang sudah kita baca. Intinya kayak gitu, guys. Nih contohnya nih. Ingat ya, answer implied detail question maksudnya adalah kita menjawab kita menyimpulkan, ya. Kita menyimpulkan berdasarkan poin-poin yang sudah kita baca. Itu disebut dengan implied detail question. Nah, kita baca dulu. You will sometimes be asked to answer multiple choice dan bla bla bla. Nah, about the reading passage by drawing a conclusion. Menyimpulkan from a specific detail or details in the passage. Questions of this type contain words implied. Kalau ada kata-kata implied, ada kata-kata inferred, likely, or even probably, to let you know that the answer to this question is not directly stated. Oke. Jadi jawabannya tidak secara direct dinyatakan. Beda dengan yang skill yang sebelumnya. Kalau skill yang sebelumnya kan dinyatakan secara langsung ya. Directly state gitu ya. Directly state. Oke. Nah, dinyatakan secara langsung. Sedangkan ini mah nggak dinyatakan secara langsung. In this of the question, it is important to understand that you don't have to pull the answer of the thin air. Instead, nggak langsung menarik kesimpulan. Some information will be given in the passage and you will draw the conclusion from that information. Tuh kan? Jadi teman-teman harus menyimpulkan sendiri berdasarkan poin-poin yang teman-teman sudah baca. Oke, misalnya nih guys. Oke, misalnya nih. Nah, ada soal ini nih. Oke, silakan. Ini ada di halaman 3 berapa ya? Nih, 398. Oke, silakan. Kira-kira ini jawabannya apa? Pertanyaannya adalah which of the following is probably not Hawaiian word? Probably not. Oke, berarti teman-teman harus menyimpulkan Hawaiian word itu apa berdasarkan informasi yang ada di passage ini. Jadi teman-teman tahu arti ini. Oke, silakan baca dulu. Jadi untuk skill nomor 6 ini ya, teman-teman benar-benar harus mengerti makna dari teksnya. Harus benar-benar paham maksud dari teksnya. You need to understand it deeper or even deeply about this meaning. Oke? Silakan.
Guys, please wait ya. I need to take some water, okay? Oke, everyone. Jawabannya apa nih, guys? Yuk. Ketemu jawabannya? Apa nih? Kalau ketemu, Sir, Nggak ketemu? Oke. Nah, membingungkan. membingungkan. Oke, karena memang soal implied detail question itu adalah jenis soal yang
kita harus benar-benar paham teksnya atau maknanya ya, baru kita bisa menyimpulkan apa yang sudah kita baca. Nah, lihat seperti sini. Which of the following is not probably Hawaiian word? Apa itu Hawaiian word? Nih. Hawaiian language is a melodious language, which all words are derived from an alphabet of only 12 letters and 5 vowels. Huruf vokalnya ada 5, A, I, U, E, O, and 7 konsonan. Dan konsonannya cuma ada H, K, L, M, N, P, sama W. Each syllable in the language ends in vowel. Ya, setiap syllable dalam bahasa tersebut diakhiri dengan huruf konsonan. Berarti akan diakhiri dengan huruf A, I, U, E, O. Oke. And two consonant never appear together. Ingat, two konsonan, kayak misalkan huruf H, K, L, M, N, P, sama W ini tidak akan pernah muncul bersamaan. Oke. So, vowel have a much higher frequency. Jadi, vowel, kata-kata vokal, huruf vokal, itu memiliki frekuensi yang lebih tinggi. Lebih sering disebutkan dalam Hawaiian language than they do in English. Oke. Yang harus teman-teman note adalah akhirannya selalu vokal dan dua konsonan gak mungkin muncul bersamaan. Nah, kita tinggal cari nih sebelah sini yang bukan huruf Hawaiian word yang mana. Ingat, dua vokal gak mungkin muncul langsung berdempet kayak gini, gak mungkin. Mahalo benar, akhirannya O vokal dan tidak ada dua konsonan yang datang. Betul? Betul. Ya. Yang B mahi-mahi benar, akhirannya vokal dan tidak ada dua konsonan yang muncul. Yang C, nah ini baru salah. C, K sama L ya. Oke, betul sekali. Akhirannya benar, vokal. Cuman ini ada dua huruf konsonan muncul bersamaan. Oke, jadi kita tarik kesimpulan bahwasannya maklea itu bukan huruf dari Hawaiian word berdasarkan informasi atau poin-poin yang sudah kita baca. Gitu guys cara jawabnya. So you need really understand about the text. Oke, terkait skill nomor 6 ini. Oke, coba deh apa namanya? Nih, lagi. Oke, pertanyaannya adalah it is implied in the passage that Lowau itu apa? Kita harus baca dulu nih sebelah sini. Coba baca dulu. Sehingga kita bisa menarik kesimpulan bahwasannya Lowau itu adalah jenis apa? I give you 2 minutes. 1 or even 2 minutes. Come on. Oke. What is your answer by the way? Dancer bukan sih dance. Oke. Nih. Maybe refer to a Malahini because he is newcomer to island. The visitor may attend an outside the luau. Apa itu luau? Where everyone
eats too much and be invited afterwards to dance the hula. Oke, berarti luau itu adalah di mana orang-orang itu makan bareng-bareng. Iya, makan Berarti a bersama. feast. Oke, a feast. Nih, bukan dance, bukan konser, bukan language. Oke, berdasarkan apa yang kita baca, kita bisa menyimpulkan bahwasanya luau itu adalah some activity, let's say, ya, where everyone eats too much. Oke. Udah, feast, makan-makan lah intinya. Oke. Oke, guys, udah deh. Nah, itulah bagaimana caranya menjawab state. Bis itu makan-makan saudara. Iya, feast, acara makan-makan. Boleh di Google. Nah, inilah jenis pertanyaan-pertanyaan yang mempertanyakan unstated, implied detailed question. It is implied the passage that it can be inferred. Nah, inferred, nah, kata-kata inferred nih. Inferred itu berarti kita diminta untuk menyimpulkan berdasarkan apa yang sudah kita baca. It is most likely, probably happen, dan lain-lain. Oke. Nah, coba deh ke sini deh. Yuk kita kerjakan ini, guys. Nih. Eskimo. Come on, ini the last nih. Nomor satu persoalannya adalah, it is implied in the passage that if a kayak has two holes, then apa? Dua. It can be inferred from the passage that an example of the animals mentioned might be, ya, contoh animal-animal atau bintang-bintang yang dibahas mungkin saja adalah apa? Oke, silakan. Terakhir, guys.
Hmm. Okay, come on. Oke, satu apa ini? A. Aku B. Oke, dua apa? C. Di mana nih? Coba yang satu B, yang satu A, kenapa satu A? Jawabannya kenapa? Feeling sure. Ada rider bersama reader. Oke, nih. Jadi hole-nya tuh dibuat dua, oke? Because the cupcake is covered for except for the hole, oke? For its rider. Jadi deck yang pertama itu digunakan untuk para rider untuk bisa masuk, oke? Ya. The kayak can achieve over the water and roll back up without the filling with water and sinking. One of the primary uses of the kayak is for hunting. Oke, jadi ada dua ya. Jadi ada rider and for hunting. Dan itu apa namanya? Itu juga digunakan supaya si kayak itu bisa stabil. Everyone ya. Di sini ada nih. Can tip over in the water and roll back up without filling with water and sinking. Oke. Ya, jadi kalau misalnya kayaknya cuma satu, itu bisa keisi water dan itu berbahaya. Dua lubang. Oke, jadi kalau misalnya kayaknya dua itu lebih akan lebih stabil. Oke, jadi kalau misalnya kayaknya cuma satu lubang, itu less stable than a kayak with one hole. No. No. Bukan itu guys. Wait. Oh, itu accommodate two riders benar. Yang A, sorry. Enggak. Ini less stable than a kayak with one hole ya. Kurang stabil, kirain teh stabil. Bukan. Nomor satu benar. Riders and for hunting or for hunters. Oke. Jadi yang A. Nomor dua, animalnya apa tuh kira-kira tuh? Untuk hunting animal yang too big and apa ya? Large animal. Paus. Jelas banget ya karena di laut ya. Kita ngomongin perahu tadi kan kayak. Oke. Jadi sini adalah yang whale. Oke, correct everyone. Sudah deh. Oke. Wait. Ya. Tip. Thank you everyone for coming. Thank you so much for your nice attention by the way. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you, sir. Thank you. Ya, thank you.